Disinformasi, Jessica Wongso akan bebas dari hukuman atas kasus Mirna. Bahwa pada waktu polisi mengeluarkan pendapat tentang bagaimana latar belakang Jessica, ada semacam kesepakatan bahwa tidak bisa dituntut hukuman mati dan lain sebagainya. Saya ingat juga kasus narkoba yang ada hubungannya dengan soal hukuman mati, bagaimana kita tunduk pada Australia dan itu jadi negosiasi. Pertanyaan saya, apakah tidak ada latar belakang politik juga soal hukuman 20 tahun itu? Memang secara teori seperti yang Prof bilang, oh ya itu bisa 20 tahun seumur hidup dan mati. Sambo bisa mati. Kenapa yang ini nggak mati? Padahal Prof adalah orang yang selalu memvonis maksimal mati. Padahal ini katanya kejam. Nah ini apakah tidak ada latar belakang politik-politik kayak begini hubungannya sehingga kita tidak independen gitu loh. Bener-bener kursi panas katanya. Tapi alhamdulillah mungkin waktu saya ketawa-ketawa aja. Saya pikir lucu aja gitu loh ngelihatnya. Tapi saya pikirin orang lain gimana ya. Untung aja saya cuek waktu itu ya. Jadi jaksa tuh kayaknya kayak mau nerekam itu kayaknya. Jadi maksud saya itu Prof jadi gini. Apakah tidak mungkin karena opini yang berkembang, kemudian nih Jessica pasti salah. Tadi hakim tuh ini saya nggak tahu hukumnya seperti apa ya. Di istilahnya itu iya, jadi dia diungsikan itu. Jadi jangan lagi, dia nggak boleh dengar TV, nggak boleh dengar apa, karena Pak sampai ke rumah misalnya, ini maaf nih Prof ya, biasa ibu-ibu kan ngomong, Pak itu gimana itu Pak, Jessica salah tuh, ibunya yang ngomong, anaknya yang proyek. Jadi warung kopi jadinya di rumah, oke, dia netral katanya, tapi di rumah anak perempuan yang ngomong gini, terutama istri ibu-ibu tadi ngomong itu, bisa nggak hakim seperti itu? Tentunya hakim di masa sekarang sudah berbeda dengan kemajuan teknologi. Tidak bisa hakim itu di safe house kan begitu, tidak bisa lagi. Toh ada tayangan TV, ada internet dan sebagainya. Jadi hakim memang diminta untuk bisa tidak terpengaruh ya, baik oleh undang-undang sendiri, tidak mempengaruhi hakim. Undang-undang digunakan oleh istrinya Prof di rumah masalahnya. Sama ya. Sebenarnya di situ ada diuji. Ada orang mengatakan putusan hakim tergantung makan paginya. Ada itu. Kembali ke TKP, pendekatan saintifik. Jadi dua ahli menentukan saat kematian bekerja secara terpisah, lalu menghitung kapan racun itu dituang, diminum. Dua-duanya ketemu jam 16.40 sampai 16.55. Nah, lalu dihitung siapa dalam waktu 15 menit itu yang ada di situ. Ada 4 orang itu tadi. Nah, sebelumnya ada 4 orang. Pada 15 menit itu hanya ada Jessica. Selesai. Bisa dibebaskan seluruh menceritakan orang baik yang selalu musuhi orang-orang jahat yang serakah pada negeri ini. Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak. Mana besar sih ini kasusnya Jessica Mirna? Nggak besar. Ini cuman kasus yang melibatkan 2 orang, Jessica dan Mirna. Kenapa disebut besar? Yang besar tuh terorisme, itu besar tuh. Apalagi korupsi, itu besar. Ini cuman masalah persahabatan 2 orang. Apa yang dibesar-besarin? Kenapa ini besar? Karena banyak yang numpang. Makanya besar. Kalau nggak dijagain nanti skenarionya bisa gagal. Itu doang kan. Dokter-dokter itu sudah saling berpendapat tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Untuk kali ini aku tidak akan berkomentar panjang lebar karena sebenarnya sudah dijelaskan secara detail dan spesifik oleh Pak Susno Duaji. Karena beliau juga mantan Kabar Eskrim, otomatis juga tahu persis selak-beluk tingkat penyelidikan bahkan ke penuntutan sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Susno Duaji. Jadi kawan-kawan bisa melihat videonya secara full atau secara utuh, itu sudah mewakili secara keseluruhan kawan. Jadi kita bisa melihat pada dasarnya persidangan macam apa yang ditampilkan pada saat kasus J ini disidangkan. Oke kawan, thank you. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Semua tahu kalau kematian itu
seorang akibat tindak pidana dicurigai oleh suatu hal yang belum dapat dipastikan harus otopsi. Ternyata guys, di dalam berita berkas tindak pidana Jessica Mirna tidak ada sama sekali ditemukan berita acara berkas otopsi yang utuh, tapi bisa lolos ke persidangan. Bagaimana bekerja aparat daripada persidangan ketelitian terhadap berkas-berkas sangat diragukan. Guys, tidak pantas hal ini naik ke persidangan. Hakim harus tahu menolak perkara ini sebelum dilengkapi berita untuk mengetahui kematian daripada Mirna itu disebabkan oleh itu aja guys. Viralkan terus, jangan lupa Indonesia Maju guys. Indonesia Maju. Drama kopi sianida. Udah jelas ya, Ces, semuanya yang kita lihat sawer-sawer di video TikTok kita dan snap video dan semuanya lah, semua membuktikan kalau kopi sianida nggak ada, yang ada drama. Aku sebagai netizen yang selalu memantau mendukung kebebasan Jessica ini naik darah kali. Kenapa bilang itu kan selalu ada persidangan ulang, kita lihat di video-video yang kita tonton kan. Semuanya membosankan, mengenek-enek, enek, mual kita. Emosi darah tinggi. Yang seharusnya tensiku 110 naik 190. Tahu kalian gara-gara apa? Melihat jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu sok jago kali, sok banyak kali ilmunya. Untung aku nggak hadir di persidangan kemarin tahun 2016. Kalau aku datang ke sana, udah naik aku atas meja. Tak ada dia hormati, ahli-ahli yang ada dihadirkan di sana. Contoh, Dr. Yahya, diobrak-abrikkannya, dibentaknya, dihinanya, bahkan semuanya lah saksi-saksi. Si Jessica pun sampai nangis dibuatnya. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi di salah satu mal di Jakarta setempat membuat heboh publik pada 2016 lalu. Dari hasil penyelidikan, sahabat korban Jessica Kumala Wongso kemudian menjadi tersangka utama dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kasus tersebut kembali naik ke publik sejak Netflix merilis film dokumenter kriminal berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada Kamis 28 September lalu. Warganet mulai meragukan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebuah unggahan YouTube menarasikan bahwa Jessica akan segera bebas karena terbukti tidak bersalah atas kasus tahun 2016 silam. Berdasarkan penelusuran antara video berdurasi 12 menit tersebut, tidak ada informasi resmi mengenai Jessica Wongso yang akan dibebaskan dari kasus tahun 2016 tersebut. Dalam video tersebut hanya berisi opini publik seperti dalam video TikTok @Putra Hamdani 1 yang mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Wamenkumham Edi Harij yang dianggap memfitnah Jessica. Selain itu terdapat juga video @Indra Sugiarto yang menarasikan hal serupa di mana ia mempertanyakan pernyataan Edi dalam podcastnya di akun YouTube di Kursus Net berjudul dengan demikian. Pernyataan Jessica Wongso akan bebas dari hukuman atas kasus Mirna merupakan disinformasi. Jessica kemudian ditangkap pada 29 Januari 2016 dan harus menjalani persidangan pelik selama berbulan-bulan. Hasilnya Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Ia mengajukan banding atas vonisnya tersebut namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 27 April. Jessica kemudian mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung namun PK-nya juga ditolak pada 7 Juni 2018. Kasus Jessica Wongso ini menjadi salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial di Indonesia pada masa tersebut. Bahkan saat ini kasus tersebut kembali diperbincangkan masyarakat setelah film Ice Cold dirilis pada akhir September 2023 lalu. Banyak orang yang percaya bahwa Jessica tidak bersalah, sementara banyak orang lainnya juga yang percaya bahwa Jessica memang bersalah.